Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah, bahkan dimanapun mengikuti ibadah yang ditayangkan dari gedung gereja Toraja Jemaat Masale. Adapun ibadah kita pada malam hari ini adalah kebaktian PWGT dan yang menjadi mimbar pelayanan adalah keluarga Nyonya Esther MG Mangiwa dan keluarga Nyonya Adolfina A. Salamba. Baik kekasih-kekasih Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam membaca Mazmur secara berbalasan, yaitu Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Namun Tuhan menyambut aku. tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh kekasih kita, Adolfina Lumembang, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu yang sama dikasih dalam Tuhan, teristimewa PWGT Jemaat Masaleh, mari kita siapkan bacaan kita pada malam hari ini. Saya pilih dari kitab Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Biarkan Alkitab terbuka di hadapan kita dan kita memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk segala hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami, kebaikan, kesetiaan, berkat Tuhan yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang satu hari ini dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami rekan-rekan dari PWGT Jemaat Masaleh, bahkan semua umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, kami siap disapa oleh kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan di dalam mendengarkan dan memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama dapat kami pahami dan dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Tuhan memberkati hamba-Mu, biarlah setiap firman-Mu yang diuraikan sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13, firman Tuhan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Firman Tuhan. Dari 2 ayat pembacaan kita, saya beri satu tema, bersandar pada kekuatan Allah. Bersandar pada kekuatan Allah. Shalom dan selamat malam buat rekan-rekan, ibu-ibu PWGT Jemaat Masaleh atau semua sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini mengikuti ibadah dari Jemaat Masaleh. Ada sukacita? Amin. Kita bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita. Paulus tidak sedang berkata,
segala perkara dapat kutanggung di dalam kekuatanku. Dan dia juga tidak berkata, semua masalah yang kulalui dapat kuatasi oleh karena kekuatan dan kecakapanku. Bahkan dia pun tidak sedang berkata bahwa dia mampu dan kuat karena orang lain yang memberi dukungan kepadanya. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, Paulus dengan sangat jelas dan gamblang berkata, "Hei jemaat Filipi, saya bisa menanggung segala sesuatu karena Tuhan yang menguatkanku." Dia ingin menyampaikan kepada semua orang percaya bahwa Paulus mampu melewati badai dan angin kencang yang menghantam kehidupannya karena ia bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan dia. Paulus tahu bahwa bukan karena dia berpengalaman dalam pelayanan dan cobaan hidup sehingga dia bisa melakukan semua pelayanan yang dia jalani. Paulus sangat tahu bahwa masalah, pergumulan, kesulitan, tantangan yang dia hadapi dan jalani mampu dia lewati dan jalani oleh karena kekuatan Tuhan yang ada dalam dirinya. Karena kekuatan Tuhan yang memampukan Paulus sehingga dia bisa melewati. Paulus merasa bahwa ketika dia lemah, ada tangan yang kuat yang menopang dia. Dia merasa bahwa ketika air matanya menetes, oleh karena beratnya tekanan, penderitaan dalam pelayanan yang dia hadapi, ada tangan yang siap menyeka wajahnya. Paulus tahu bahwa ketika dia jatuh di lubang yang sangat dalam, ada tangan yang siap selalu terulur. Mari. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, Paulus benar-benar mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya. Dia tahu bahwa dia lemah dan dia akui itu. Dia tahu dia punya keterbatasan dan dia akui itu. Tetapi dia meyakini bahwa dia bisa melewati setiap step by step karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya, karena Tuhan yang menopang dia. Karena Tuhan yang selalu memampukan dia dalam melewati setiap tantangan, rintangan yang dia hadapi. Jika bunyi dari ayat Filipi, dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13 akan berbeda dengan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, malahan bisa menjadi segala hal dapat kuatasi dengan mudah karena saya kuat dan hebat. Tetapi ketika kita percaya dan bersandar pada kekuatan Tuhan, kita mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa Dia? Dia ini siapa? Dia ini adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak sedang berkata bahwa segala hal dapat kuatasi dengan mudah karena kecakapanku, karena pengalamanku, karena hal yang saya miliki. Tetapi kita dapat berkata bahwa segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia adalah Tuhan yang memampukan kita melewati setiap hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Paulus
juga berkata seperti itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus tidak mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya. Sebab apa? Sebab dia tahu kemampuan dan kapasitas yang dia miliki terbatas. Kemampuan kapasitas yang dimiliki oleh manusia itu terbatas. Paulus benar-benar bersandar kepada kekuatan Tuhan. Walau kita tahu Paulus adalah seorang yang sangat terkenal, seorang yang pintar, tetapi ketika dia mengenal Tuhan, dia meninggalkan yang lalu. Dan dia mengatakan semua itu adalah sia-sia. Ketika dia mengenal Tuhan, dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, bahkan segenap umat Tuhan yang pada malam hari ini mengikuti ibadah, hanya orang yang bersandar kepada Tuhanlah yang mau dipimpin oleh Tuhan. Hanya orang yang bersandar kepada Tuhanlah yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jika kita merasa diri kita hebat, diri kita mampu, maka kita pasti tidak akan membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun jika kita dengan sadar mengatakan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, kita tidak bisa tanpa Tuhan, dan benar-benar sangat memerlukan Dia yaitu Tuhan, maka akan dengan sangat mudah kita berkata seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung oleh karena Tuhan ada dalam hidup saya yang memampukan dan menopang saya mengikuti, memampukan saya melewati setiap hal yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Atau hal yang kita raih dalam kehidupan kita itu karena topangan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan artinya kita percaya bahwa pusat kekuatan iman kita bukan terletak di dalam diri kita manusia. Mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan artinya bahwa kita benar-benar mengakui bahwa kita bisa, kita mampu, semua karena Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak lagi hidup bergantung pada kepandaian kita, pada pengalaman yang hebat dalam kehidupan kita, dalam diri kita, bukan pula kepada kepiawaian kita, namun semata-mata karena Tuhan ada di pihak kita. Dan di dalam setiap langkah kita, Tuhan bersama dengan kita. Tidak mengandalkan apa yang ada pada diri kita, kedudukan yang ada pada diri kita, tapi kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sadarilah penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan belajarlah untuk bersyukur untuk kekurangan dan kelimpahan yang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan kita. Saya ulangi, sadarilah penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudara dan belajarlah untuk bersyukur untuk setiap kekurangan atau kelimpahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, yang pada saat ini dalam menghadapi tantangan, yang pada saat ini mensyukuri berkat Tuhan, syukuri apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dan percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Tuhan selalu bersama dengan kita. Andalkan Tuhan dan bersandarlah kepadanya dengan percaya dan yakin bahwa Dia mampu dan bisa memampukan kita melewati setiap tantangan.
Percayalah juga bahwa kekuatanmu yang sebenarnya bukan berpusat pada apa yang kamu bisa lakukan atau kekuatan diri sendiri, namun berpusat dan bertumpu kepada apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Secara khusus buat keluarga yang pada malam hari ini menjadi mimbar pelayanan, ada keluarga Nyonya Esther M. Mangiwa dan keluarga Nyonya Adolfina A. Salamba. Mari senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara-saudara alami pada saat ini, percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang, ada Tuhan yang senantiasa tahu setiap apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mari selalu bersyukur apapun yang terjadi, karena ketika kita bersyukur, Tuhan selalu memberkati kita. Amin, firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita bersama keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Mazmur 26 ayat yang kedua dan ketiga mengatakan, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu." Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari NKB 133 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang begitu baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, apapun yang sedang kami alami dan hadapi dalam kehidupan kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur punya Tuhan, Tuhan yang selalu ada buat kami semua. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu untuk kami semua dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Di mana firman-Mu menguatkan, mengingatkan kami untuk senantiasa bersandar hanya pada kekuatan Tuhan. Apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami diingatkan untuk berserah dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami dan tidak bersandar pada kekuatan kami manusia, tetapi hanya semata pada kekuatan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah hari lepas hari yang kami akan lalui, kami senantiasa mengandalkan bersandar kepada kekuatan-Mu dan tidak mengandalkan kekuatan kami manusia.
Karena kami tahu bahwa kami adalah lemah. Kami adalah manusia yang punya keterbatasan. Tetapi Tuhan yang kami sembah tidak mempunyai batas. Kuasanya sungguh luar biasa yang akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami ketika kami selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini lewat ibadah PWGT Jemaat Masaleh, hamba-Mu datang berdoa kepadamu ya Tuhan, buat keluarga yang pada malam hari ini menjadi mimbar pelayanan. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama dengan keluarga Nyonya Adolfina Al-Salamba. Keluarga sampai pada saat ini Tuhan, tetap merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan keluarga Nyonya Adolfina Salamba. Ya Tuhan, mari Tuhan terus memberkati Bapak terkasih, Bapak Karel Salamba dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Engkau kuatkan dan teguhkan dia Tuhan, beri kuat dan sehat kepadanya. Biarlah senantiasa kemurahan Tuhan terus dialami dan dirasakan dalam kehidupannya. Secara khusus pada saat ini Bapak Karel masih dalam proses pemulihan. Kami terus percaya dan menaruh harap hanya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan yang bertahta di atas kehidupan kami. Mari Engkau Tuhan mampukan Bapak Karel dalam melewati proses pemulihan. Biarlah dia senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa ada Tuhan bersama dengan dia melewati setiap tantangan dalam kehidupan ini. Dan kami terus percaya bersama-sama ya Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memampukan kami melewati tantangan itu. Dan Tuhan sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap perawatan dari tangan para medis, pendampingan istri, bahkan anak-anak. Biarlah semuanya itu ya Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber kesembuhan bagi Bapak terkasih. Tuhan memberkati Ibu terkasih, Ibu Adolfina, dalam menjalani kehidupan ini, dalam usia lanjut. Mampukan dia Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, biarlah hari lepas hari yang dilalui bersama dengan Bapak terkasih, bersama dengan anak-anak, senantiasa menikmati hidup anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan keluarga bersama dengan anak-anak. Karuniakan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan. Biarlah Ibu terkasih senantiasa menaruh harap hanya kepadamu ya Tuhan. Kuatkan iman Ibu terkasih bersama dengan Bapak, sehingga dalam melewati kehidupan ini, mereka selalu mengatakan betapa baiknya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, apapun yang sedang mereka alami, Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat segenap anak-anak dari Ibu terkasih, Ibu Adolfina. Ada Yani sekeluarga di Australia, Lili sekeluarga di Bandung, Eva dan Mardi di Jakarta. Dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Berkati mereka ketika mereka melakukan pekerjaan mereka, aktivitas mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tetapi mari Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka lewat pekerjaan mereka.
Biarlah setiap pekerjaan mereka, berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalamnya Tuhan. Dan nama-Mu selalu dipuji, dimuliakan oleh keluarga ya Tuhan. Walau jauh dari kedua orang tua, keluarga tetap meyakini dan orang tua bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka, yang selalu menopang mereka, menjaga mereka dalam menjalani kehidupan ini. Iya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat keluarga Nyonya Esther Mangiwa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat keluarga Nyonya Esther Mangiwa sekeluarga, sehingga sampai pada saat ini mereka bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan mereka. Iya Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Tesa bersama dengan Mama Tesa dalam pekerjaan sehari-hari. Mampukan mereka Tuhan dalam mengangkat tugas dan pekerjaan mereka. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Biarlah hari lepas hari yang dilewati dalam melakukan pekerjaan dan aktivitasnya, kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Mereka selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi rencana, harapan dari keluarga Ibu Esther Mangiwa, mari Tuhan bukakan jalan bagi mereka dalam meraih segala impian dan harapan, bahkan cita-cita mereka ya Tuhan. Tuhan berkati anak kekasih Tesa bersama dengan Oni serta Vila dalam pendidikan mereka. Teguhkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka semakin giat dalam belajar, meraih impian dan cita-cita mereka Tuhan. Dan apa yang mereka cita-citakan ya Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka meraih masa depan mereka dengan penuh impian. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam mencari kesuksesannya Tuhan. Tetapi kasih Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menopang mereka dalam menjalani kehidupan ini. Iya Tuhan, Tesa yang saat ini sedang di Bogor dalam pendidikan, jauh dari mama papa, Tuhan yang akan bersama dengan dia di sana. Tuhan yang akan melindungi dia, menopang dia, memberkati dia, menjauhkan dia ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tetapi nyatakan pemeliharaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupannya, dalam pendidikannya. Biarlah anak Tesa ini boleh berhasil dan dapat meraih impian dan harapannya ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan memberkati Opa yang ada di Toraja. Begitupun juga dengan Oma yang saat ini ada di Kendari dalam masa tua. Lindungi mereka ya Tuhan, berikan umur panjang kepada mereka ya Tuhan. Nyatakan senantiasa pemeliharaan Tuhan yang berlimpah berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah hari lepas hari yang mereka lewati, mereka senantiasa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk segala hal yang Tuhan boleh torehkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan lindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak dan cucu dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Lapangkan jalan bagi mereka dalam meraih segala impian dan harapan mereka ya Tuhan. Jauhkan anggota jemaat-Mu ya Tuhan, sidang jemaat-Mu ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi mari Engkau Tuhan bentengi kehidupan kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan ini senantiasa aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan,
Hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat-Mu ya Tuhan dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Jonathan sampai Toding, ada Bapak John Dendang, ada Audi Mantiri, Ibu Kristina Tandirerung, anak kekasih Cesa, Oma Taknak, Oma Sonda, Oma Lomo, Opa Latana, Ibu Deborah, dan mungkin masih ada yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya, tapi pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Berkati segenap obat yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, biarlah semuanya itu ya Tuhan menjadi alat kesembuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat persembahan yang telah umat-Mu nyatakan kepadamu ya Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan yang akan dipakai dalam pelayanan PWGT Jemaat Masaleh. Berkati yang masih ada pada sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, mari Engkau senantiasa memberkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masaleh dalam mengangkat tugas pelayanan. Mampukan senantiasa mereka ya Tuhan, beri kuat dan sehat kepada mereka. Jika Tuhan berkenan, hari esok pengurus PWGT akan melakukan rapat kerja yang kedua. Tuhan memberkati persiapan mereka, memampukan mereka ya Tuhan. Biarlah rapat kerja 2 PWGT Jemaat Masaleh esok hari dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati segenap hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada malam hari ini. Ibu terkasih, Ibu Sabrina Medao sebagai liturgis. Tuhan memberkati kehidupan beliau dalam pelayanan bersama dengan Bapak Serli Medao. Dalam kehidupan keluarga bersama dengan anak-anak. Nyatakan senantiasa pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah hari lepas hari yang mereka lewati, kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati Ibu terkasih Ibu Adriani Salamba sebagai operator musik pada malam hari ini. Tuhan berkati kehidupannya dalam pelayanannya. Mampukan senantiasa ya Tuhan dalam angkat tugas pelayanan. Bahkan Tuhan memberkati segenap keluarga. Bahkan adik kekasih Stevi dan Ima ya Tuhan dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati hamba-Mu bersama dengan teman-teman tim multimedia. Biarlah pelayanan kami pada malam hari ini ya Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, ini seru sembahyang kami ya Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita senantiasa bersandar hanya kepada kekuatan Tuhan, dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus akan memberkati, menyertai, melindungi kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Diucapkan terima kasih kepada kekasih kita Oktavina Lumembang yang sudah melayani kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi sulu dan pedoman untuk kita menjalani kehidupan pada kehidupan kita sehari-hari. Diucapkan terima kasih juga kepada semua yang mendukung terlaksananya ibadah pada malam hari ini. Kekasih kita Nyonya Adriani Salamba, juga kepada kekasih Cali dan Nando. Tuhan Yesus memberkati. Diucapkan terima kasih juga kepada kekasih kita yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, keluarga Nyonya Esther Mangiwa dan keluarga Nyonya Adolfina B. Salamba. Kiranya selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.